Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Gimana kabar Sobat Football United hari ini? Ya sebenarnya video ini gue bikin sebelum Manchester United menghadapi Burnley ya. Ada hal yang ingin gue bahas, tapi akan tayang setelah pertandingan menghadapi Burnley. By the way, gue bikin video ini di hari Rabu, jadi di hari yang sama karena malam harinya Manchester United akan menghadapi Burnley. Gimana nih Sobat Football United kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Lagi-lagi turun saljunya. Dan kali ini agak lebih heboh, jadi jalanan sepi. Public transportasi juga banyak yang gak jalan. Tapi gue doakan semoga Sobat Football United semuanya sekeluarga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Dalam lindungan Allah semuanya. Dilancarkan segala usaha dan juga kegiatan positifnya. Oh ya, sebelum gue mulai bahas sesuatu, gue ingin ingatkan Sobat Football United ya. Jangan judol. Jangan judol. Banyak banget komentar-komentar iklan. Tapi gue ingatkan juga jangan judol ya. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga dan orang-orang terdekat. Oke. Sobat Football United, oh ya terima kasih banyak dukungannya untuk channel ini. Komentarnya, subscribe-nya juga yang belum subscribe bisa subscribe. Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan secara kencang ya menjadi calon terkuat, calon terdepan untuk posisi pelatih caretaker. Jadi Ole ini dikabarkan sebagai nama terkuat. Memang ada juga calon-calon lain. Gue sudah bahas di video sebelumnya. Di Instagram juga. Gus_Football United. Gue singgung sedikit di story. Tapi gue menilai dari berbagai ulasan yang gue baca di media, sosial media. Sepertinya yang gue khawatirkan kok bisa saja terjadi, walaupun mudah-mudahan tidak ya, tapi kemungkinan itu kecil. Kekhawatiran apa? Ada dua hal. Nomor satu, bahwa ini cuma sesuatu yang jangka pendek dari manajemen Manchester United tanpa rencana yang jelas. Dibuktikan ya ini hanya untuk interim. Dan dari berbagai nama, manajemen tahu bagaimana romantisme Manchester United ini, fans Manchester United dengan legenda-legendanya. Ditunjuklah legenda tersebut. Tidak ada yang salah sebenarnya kalau ada sesuatu yang jelas menurut gua. Apa sesuatu yang jelas itu adalah untuk prestasi. Bukan untuk misalnya menutupi gejolak yang ada dengan keadaan di klub yang di video sebelumnya gue sebutkan sebagai sesuatu kekacauan ya. Dengan banyak sekali kejadian drama yang berujung pada pemecatan Ruben Amorim. Jadi itu nomor satu. Nomor dua, ya dengan belum jelasnya tujuan ataupun identitas apa yang ingin dibangun, ini justru bisa kontra dengan apa yang sebelumnya direncanakan oleh Ineos, terutama dari sisi keuangan. Gua akan bahas sedikit kenapa sistem Manchester United akan bermain dengan apa? Apakah dengan 3 back atau dengan 4 back? Gue sempat bahas di video sebelumnya. Dan terima kasih Sobat Football United yang memberikan komentar-komentarnya. Tapi menurut gue ini bisa berakibat, yaitu tadi ya, bahkan berbahaya. Kenapa? Pasti akan ada korban, jelas. Contoh nih, kita asumsikan semua pemain balik lagi ke skuad Manchester United musim ini, katakanlah
Ole Gunnar Solskjaer yang jadi interim ya. Formasi 4-2-3-1. Korban pertama menurut gua Casemiro. Ups, hampir terpleset. Kenapa? Di posisi gelandang bertahan, Casemiro dinilai tidak memiliki masa depan lagi. Situasi kontraknya nggak jelas, ya kan? Dan mungkin akan lebih diberikan kepada Ugarte. Di mana Ugarte dengan sistem 4-2-3-1 musim lalu misalnya terlihat lebih oke dibanding ketika dia bermain di lalu. Setelah Casemiro, apakah selesai? Enggak. Posisi menurut gue yang juga akan menemui ketidakjelasan. Posisi bek kanan dan sayap serang kanan. Ada Nocer Mazraoui, ada Amat, ada Mbeumo. Ya bang, di rolling saja. Gak semudah itu. Amat merasa ya dia tampil baik ya di beberapa pertandingan terakhir. Kontribusinya positif. Menjadi pemain yang salah satu pemain yang berbahaya. Sebenarnya sumbu kanan ini kan sumbu yang berbahaya bagi Manchester United. Artinya dari sisi penyerangan lebih diandalkan. Tapi kalau bermain dengan 4 di belakang, ya ini akan membuat sebuah kebingungan lagi. Mbeumo, salah satu top skor, akan diberikan tempat di mana? Mazraoui, pemain yang memang posisinya lebih sebagai wingback sebelah kanan, akan seperti apa? Dan situasi ini kalau tidak dikelola dengan baik, dressing room terancam. Oke. Tadi sudah gue bahas gelandang bertahan. Lalu juga posisi wingback kanan, sayap kanan. Center back. Dengan berubahnya dari 3 ke 4. 3 itu kan berarti ya 3 center back ya kan, ada jumlah volume yang banyak di sana untuk jumlah pemain dengan posisi center back dan turun ya kan menjadi 2. Ya, ada Lisandro Martinez, ada Matthijs de Ligt yang menurut gua ini akan menjadi lebih kepilihan utama. Tapi bagaimana nanti dengan Eden Heaven yang di laga-laga sebelumnya tampil baik, tampil bagus, kehilangan tempat. Kalau dia tidak diberi kesempatan, ya nanti dikatakan tidak memberi kesempatan kepada pemain muda. Di rolling aja bang, lagi-lagi tidak semudah itu. Pemain muda menurut gua, Eden Heaven kenapa kok bisa berkembang ya karena diberi kesempatan yang banyak. Tanpa kesempatan jam terbang yang tinggi, perkembangannya juga akan sulit menurut gua. Leny Yoro pun juga akan kena imbasnya. Pemain yang didatangkan dengan proses rumit saingan dengan Real Madrid. Jadi center back juga menurut gua akan kena pengaruhnya. Lalu apakah itu saja? Setidaknya sih itu ya, dari 3 posisi itu menurut gue akan menjadi sebuah ketidakjelasan dan pasti akan memakan korban. Dan ketika ada korban, dressing room menjadi menjadi terancam menurut gue. Kenapa ini bisa terjadi? Ketidakjelasan manajemen, ketidaktegasan manajemen juga menurut gue. Dimana ya bukan mungkin sih kalau menurut gue ya secara ringan amatiran,
Inilah sebenarnya yang harus dibenahi. Dibenahi bukan berarti harus diganti ya menurut gua. Mereka harus membuat rencana yang jelas dulu, pinginnya seperti apa. Sehingga kalau seandainya nanti memang ada korban ya, ada yang dikorbankan, mereka tahu memang itu akan ada hasilnya gitu loh. Kunya juga menurut gua dia datang dengan proposal rencana yang diberikan bahwa dia akan bermain di posisi ini, dia akan menempati ini, tapi akan berbeda lagi. Setelahnya ini juga akan merubah peta menurut gua situasi pemain-pemain yang akan diincar di musim panas nanti. Dan by the way, dengan tidak jelasnya status dari pelatih Manchester United saat ini, yaitu adalah interim. Sebenarnya pelatih itu nomor 2 ya. Ini tadi yang ingin dibangun sebenarnya seperti apa gitu loh. Karena kalau enggak, Manchester United tidak akan memiliki waktu yang cukup juga gitu loh menurut gua untuk membangun skuadnya di musim panas nanti. Dimana ya seharusnya menurut gua skuad itu dibangun dengan visi seperti apa yang ingin dibangun, permainannya diimplementasikan oleh siapa? Oleh manajemen, dan disepakati juga oleh pelatih selanjutnya. Dan pelatih selanjutnya nih masih interim ya kan. Dari situ sih menurut gue bisa jadi salah ya, tapi mungkin dengan pergantian ini akan membawa angin segar kepada skuad. Ini yang diharapkan ya kan. Lalu Manchester United yang sudah berada pada jalur memperebutkan tiket untuk ke Eropa musim depan, akhirnya bisa mendapatkannya. Tapi yang gue khawatirkan, hasil itu tuh hanya hasil dari pragmatisme manajemen. Jadi jangka pendek banget. Seperti yang sudah-sudah. Selanjutnya, ya, roda akan berputar lagi. Mungkin akan menunjuk sang interim dijadikan permanen, atau menunjuk nama lain. Tapi dengan tidak jelasnya, atau belum jelasnya apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh manajemen Manchester United, ya pertikaian misalnya yang menjadi sebab utama selesainya Ruben Amorim. Kenapa sih pertikaian itu terjadi? Karena ketidakjelasan tentang tugas, kewajiban, ruang lingkup, keadaan, dan lain-lain. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.